Sobat Malam Jumat, kembali lagi bersama kami di channel Malam Jumat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Sobat Malam Jumat yang sudah support channel ini. Bagi yang masih belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update cerita terbaru dari kami. Bagi teman-teman yang ingin berbagi kisah nyata atau pengalaman pribadinya dengan kami, bisa mengirimkan ceritanya ke email kami yang tertera di deskripsi. Untuk menghormati semua pihak, seluruh nama yang ada di dalam cerita telah kami samarkan, tanpa mengurangi esensi cerita aslinya. Cerita kali ini dikirimkan oleh Agus dari kota Lumajang, Jawa Timur. Kejadian nyata ini dialami oleh Agus dan orang-orang sekitar, terutama ayah Agus. Kisaran tahun 90-an. Kita sebut saja nama ayah Agus ini Pak Darto. Pada saat itu, Agus masih duduk di bangku SMP. Saat itu Pak Darto ini terkenal di kampungnya, di daerah Lumajang, sebagai orang yang memiliki jiwa sosial dan kepedulian yang sangat tinggi terhadap orang-orang sekitar, terutama warga yang ada di kampungnya. Dan saat itulah Pak Darto ini banyak dikenal warga kampung, sehingga Pak Darto memiliki jabatan atau posisi yang cukup baik di kelurahan. Karena kepedulian dan jiwa sosial yang sangat tinggi ini, Pak Darto lebih dikenal warga daripada kepala desa atau lurah yang masih menjabat saat itu. Kita sebut saja nama lurahnya Pak Tejo. Beberapa tahun kemudian, nama Pak Darto ini semakin dikenal baik. Dan saat itu juga adalah tahun di mana adanya pergantian lurah atau kepala desa. Dan di saat itu sudah dilakukan juga pemilihan suara yang kebetulan untuk calon kandidatnya adalah Pak Tejo dan Pak Darto. Di mana Pak Tejo ini berusaha menjadi kepala desa atau lurah untuk periode yang berikutnya dengan berbagai cara. Berbanding terbalik dengan Pak Darto. Dan saat pemilihan akhirnya diputuskan. Pada hari itu Pak Darto resmi menjadi kepala desa. Karena tidak terima dengan kekalahannya, akhirnya Pak Tejo ini memutuskan untuk keluar dari desa itu keesokan paginya, bersama dengan istri dan ketiga anaknya. Di mana anak kedua Pak Tejo ini adalah teman satu sekolah Agus. 2 tahun semenjak kepergian Pak Tejo dan kepemimpinan Pak Darto sebagai kepala desa kampung tersebut, kampung ini semakin maju dan berkembang. Namun semenjak Pak Darto menjabat sebagai kepala desa, Pak Darto ini sering mengalami hal ganjil. Hingga pada saat itu waktu Pak Darto ini menjabat di tahun ketiganya, pagi itu, di mana saat beliau akan mengendarai sepeda ontelnya untuk berangkat ke kelurahan, tiba-tiba Pak Darto ini jatuh dari sepedanya di halaman depan rumahnya. Di mana saat kejadian itu banyak tetangga yang melihat dan langsung menolong Pak Darto. Setelah jatuh itu, Pak Darto langsung mengalami demam yang sangat tinggi. Dan pada bagian pinggul sampai kaki, tiba-tiba saja tidak bisa digerakkan. Dan saat itulah para tetangga memanggil mantri desa untuk memeriksa keadaan Pak Darto. Setelah kedatangan mantri, Pak Darto ini langsung dicek. Dan dari situ Pak Mantri ini menyarankan untuk membawa Pak Darto ke rumah sakit. Saat itu pula ada beberapa tetangga ini langsung menjemput Agus di sekolahnya dan mengabarkan ke Agus serta ke sekolahnya kalau Pak Kepala Desa ini atau Pak Darto ini tiba-tiba jatuh sakit. Singkat cerita, setelah Agus sampai rumah, Agus ini melihat Pak Darto dan Bu Darto naik di belakang mobil pick up milik tetangga yang biasanya untuk mengangkut tebu. Hampir 1 minggu, Pak Darto dirawat di rumah sakit, ditemani Agus dan Bu Darto, serta beberapa tetangga. Saat itu juga Pak Darto ini mengundurkan diri sebagai kepala desa, karena beliau menyadari akan keadaannya yang tidak memungkinkan. Hampir 5 tahun Pak Darto ini hanya tertidur di atas ranjang. Badannya terlihat sangat sehat, namun pada bagian pinggul ke bawah masih juga belum bisa digerakkan.
Semua saudara, semua warga yang ada di kampung itu berusaha mencarikan obat untuk Pak Darto. Bahkan sampai tak terhitung berapa kali Pak Darto ini keluar masuk rumah sakit untuk diperiksa. Namun sama saja tidak ada hasil yang memuaskan. Dibawa ke ustadz untuk diruqyah dan orang pintar untuk pengobatan alternatif sampai keluar kota pun juga tidak ada hasil. Hingga semua saudara dan warga saat itu sudah menyerah. Pada suatu pagi, Pak Darto ini tiba-tiba mengumpulkan istri, anak, dan semua keluarga, serta ada beberapa warga yang ikut. Di situ Pak Darto berkata sambil menangis, "Saya sudah lelah. Saya tinggal menunggu saja. Kalian cukup temani saya. Tidak usah mencari obat lagi." Pak Darto berpesan kepada sang istri kalau harus tetap selalu berbuat baik dan berpesan juga kepada Agus. Agus harus mau berkuliah setelah lulus SMA nanti. Dan Pak Darto juga berterima kasih kepada seluruh keluarga dan warga kampung yang sudah membantu Pak Darto dan keluarganya. Dan semua orang yang kebetulan saat itu berada di situ, yang ikut berkumpul dan mendengar semua perkataan Pak Darto ini bersedih dan menangis. Karena mengingat sosok Pak Darto ini adalah sosok yang sangat luar biasa baik dan bisa menjadi panutan warga. Walaupun dalam keadaan sakit, Pak Darto dan keluarga ini tidak pernah meninggalkan sholat dan selalu berbuat baik. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat itu Pak Darto tertidur. Tiba-tiba Pak Darto ini bermimpi bertemu dengan seorang simbah. Simbah ini berkata, "Aku Mbah Prejet. Kowe iki wong apik Darto. Kok mergo jabatan lurah ae, kowe nganti digawe lara karo wong jahat. Kowe reti ora? Kowe iki disantet karo Tejo. Wonge ra trima kowe dadi lurah lan disenengi warga. Sesuk-esuk kowe tangi turu wis mari. Ilang kabeh loromu. Kowe kudu janji tetep sregep sembayang marang Gusti. Kudu terus tumindak becik. Ojo pernah dendam karo Tejo. Wonge bakal oleh dhewe balesane. Nek kowe wis mari, diselake dolan ning nggonku ya. Tak wenehi alamat. Ora kudu mbok catet. Dieling-eling wae. Ojo lali kabeh pesenku ya." Di sini artinya, "Saya Mbah Prejet. Kamu itu orang baik Darto. Cuma karena jabatan kepala desa saja, kamu sampai dibuat orang sakit sama orang yang jahat itu. Kamu tahu tidak, kamu itu disantet sama Tejo. Dia tidak terima kamu jadi kepala desa dan disukai masyarakat. Besok pagi, kamu bangun tidur, sudah sehat. Hilang semua penyakitmu. Kamu harus berjanji, tetap rajin beribadah, berdoa kepada Tuhan. Harus selalu berbuat baik dan jangan pernah dendam sama Tejo. Dia bakal menerima balasannya sendiri. Kalau sudah sembuh, disempatkan main ke tempat saya. Saya kasih alamat rumah saya. Tidak usah dicatat, kamu ingat-ingat saja. Jangan lupa semua pesan saya." Tiba-tiba Mbah Prejet ini menghilang dan Pak Darto pun terbangun. Kebetulan pagi itu, keluarga dan beberapa warga seperti biasa berkumpul di rumah Pak Darto. Waktu itu hari Minggu, saat Bu Darto, Agus, dan beberapa keluarga dari Pak Darto dan warga yang sedang berkumpul di ruang tamu. Saat itu mereka mengopi dan sarapan. Tiba-tiba saja Pak Darto ini keluar dari kamar, berjalan seperti biasa menuju ke arah ruang tamu, di mana semua orang sedang berkumpul. Sontak semua warga yang melihat sosok Pak Darto lari berhamburan dan ketakutan sambil berteriak, "Ono mayit! Ono mayit!"
Sembari menunggu warga yang berlari kembali ke rumah Pak Darto ini langsung memeluk Bu Darto dan Agus sambil menangis. Di sini Pak Darto ini menangisnya menangis bahagia. Setelah beberapa warga sudah berkumpul dan hampir tidak percaya dengan kejadian itu, Pak Darto bercerita tentang mimpinya mengenai sosok Mbah Prejet dan sosok Pak Tejo yang telah mengirim santet kepadanya. Akhirnya, setelah kembali beraktivitas seperti sedia kala, 1 minggu kemudian Pak Darto ini mengajak Bu Darto, Agus, dan kedua adik dari Pak Darto, serta beberapa warga untuk menemani Pak Darto mengunjungi rumah Mbah Prejet. Pagi itu, kira-kira jam 8 pagi, Pak Darto dan semuanya mulai berangkat melakukan perjalanan ke Solo. Total ada 2 mobil. Saat itu perjalanan dari rumah Pak Darto di Lumajang dan kota Solo menempuh perjalanan hampir 10 jam. Singkat cerita, sampailah rombongan Pak Darto ini ke kota Solo. Dari situ mulailah Pak Darto dan rombongan bertanya-tanya ke orang-orang mengenai alamat rumah Mbah Prejet. Tapi tidak ada yang tahu persisnya. Namun dari orang-orang yang ditanya itu, Pak Darto dan rombongan disarankan menuju ke arah daerah Sriwedari atau tepatnya di Teposanan. Beberapa waktu kemudian, sampailah Pak Darto dan rombongan ini di daerah tersebut. Pak Darto dan rombongan turun dari mobil dan berusaha untuk menanyakan rumah Mbah Prejet. Singkat cerita, di dekat rombongan itu berhenti ada sebuah warung makan. Untuk rombongan yang lain mencoba mencari orang-orang yang ada di sekitar. Dan di sini, akhirnya Agus memutuskan untuk membeli rokok di sebuah warung. Dan di sini, Agus ini mencoba menanyakan rumah Mbah Prejet ke pemilik warung. Kita sebut saja namanya Pak Jumadi. Saat itu juga Agus sontak kaget. Dengan segera Agus memanggil ayahnya, Pak Darto, dan rombongan lainnya untuk segera ke warung. Dari situ Pak Darto menanyakan rumah Mbah Prejet kepada Pak Jumadi. Di saat itulah Pak Jumadi menjelaskan kepada Pak Darto beserta rombongan kalau orang yang mereka cari atau sosok dari Mbah Prejet ini sebenarnya sudah hidup di zaman kerajaan. Sosok Mbah Prejet ini merupakan orang kepercayaan dari Raja Keraton Solo, yaitu Sri Susuhunan Pakubuwono X. Dan Mbah Prejet sendiri meninggal sudah cukup lama. Sosok Mbah Prejet ini orang yang sangat baik, dan orang-orang tua yang hidup di zaman Mbah Prejet itu bercerita kalau sosok Mbah Prejet ini orang yang sangat peduli. Dan Mbah Prejet ini memiliki julukan Robin Hood-nya orang Jawa, di mana sosok beliau ini sering mencuri harta dari orang kaya dan membaginya ke orang yang tidak mampu, serta berusaha melindungi rakyat dari kompeni Belanda. Dan sosok Mbah Prejet ini juga sosok yang sangat sederhana. Bahkan sosok Mbah Prejet juga sering membantu warga sekitar yang sakit. Dan kebanyakan orang-orang sekitar yang sakit itu disembuhkan oleh Mbah Prejet. Karena sakit mereka itu kebanyakan sakit karena guna-guna atau teluh atau santet. Bisa dilihat dari makam Mbah Prejet yang terletak di pinggir jalan, tidak memakai rumah-rumahan, tidak ada nisan, bahkan tidak ada penandanya. Dari situlah Pak Darto mulai menceritakan juga apa yang telah dialami Pak Darto ke Pak Jumadi. Singkat cerita, beberapa menit kemudian, setelah Pak Darto ini selesai bercerita, Pak Jumadi ini bersedia mengantarkan Pak Darto dan rombongan ke makam Mbah Prejet yang tidak jauh dari warungnya. Dan benar saja, makam itu berada di bahu jalan, sama sekali tidak ada penanda kalau itu adalah makam seorang yang sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat Jawa waktu itu. Dari semenjak kejadian itu, Pak Darto mengetahui semua hal mengenai sosok Mbah Prejet. Hingga cerita ini dikirimkan, setiap setahun sekali Pak Darto dan keluarga masih sering berziarah ke makam Mbah Prejet yang ada di kota Solo.